Baik, di sini kita akan melakukan video pertama kita. Video kedua ini berjudul mendesain tikungan dan super elevasi. Yang pertama-tama kita akan membuka file Civil 3D kita yang pada video pertama kita. Kemudian kita akan mencari sudut pada setiap titik. Dengan cara kita klik toolbox, pergi ke alignment, kemudian pilih pada P1 Station Report, klik kanan, kemudian execute. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita create report untuk memunculkan sudut X dan Y. Di sini hastingnya untuk sudut X kita dan northingnya untuk sudut Y kita. Kemudian setelah kita mendapatkan sudut X dan Y, kita masuk ke data Excel kita. Pergi pada sudut hitungan dan kita mengganti X dan Y sesuai dengan data yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu yang ini. Di sini saya sudah memasukkan sudut X dan Y saya ke data Excel saya. Di sini saya mendapatkan sudut dari titik A ke titik P1 yaitu 32,030 dan sudut tikungan yang kedua adalah 42,834. Setelah itu, setelah kita melakukan surut, kita masuk kepada alignment horizontal. Alignment horizontal kita mengganti variance kita sesuai dengan yang sudah kita rancang pada video sebelumnya, yaitu 70. Di sini saya menggunakan 70. Setelah itu Max-nya kita memakai tetap 8%. Kita mencari Fmax-nya dari tabel sesuai dengan kecepatan rencana kita dan juga dari Max-nya. Kita buka tabel. Di sini saya menggunakan kecepatannya yaitu 70 dan kita mencari dengan super elevasinya 8%. Di sini Fmax-nya yaitu 0,15. Kemudian kita ganti pada data Excel kita menjadi 0,15. Setelah itu RMI kita akan terhitung secara otomatis dengan rumus ini sudah dimasukkan secara otomatis ke Excel. Jadi RMI kita di sini sudah terhitung secara otomatis. Di sini saya mendapatkan RMI-nya 167,7508. Setelah itu kita masuk pada tikungan SCS. Di sini kita dapat memilih R kita dari 400 sampai dengan 2500. Kita memilih R kita yaitu yang sesuai dengan masuk dalam kriteria kita. Yaitu kalau kita melihat oke semua kita dapat memilihnya, tetapi jika not oke maka R itu tidak bisa digunakan atau tidak memenuhi persyaratan. Jadi di sini saya memilih R-nya 700 dan untuk sampai bawahnya semuanya oke, berarti semuanya memenuhi persyaratan. Setelah itu pada surut ini kita ganti dengan surut tikungan pertama kita di sini 32,030 dan itu sudah sesuai dengan surut tikungan pertama saya. Kemudian kita pergi juga kita langsung scroll ke bawah dan melihat di sini adalah sudut dari titik A ke P1 yaitu 557,696097. Di sini kita memakai sudut dari A1 ke P1 yaitu 557,6097 dan di situ sudah terubah secara otomatis. Setelah itu kita mencari tabel kita di sini sesuai dengan R yang telah kita pilih itu 700. Kemudian kita buka file. Setelah itu kita lihat pada kecepatan rencana saya itu 70 dan R saya yang telah saya pilih adalah 700. Di sini tidak ada angka yang tepat yaitu 700, jadi kita ambil yang paling mendekati yaitu di sini 690 dan di sini tabelnya adalah 3,8 dan kita akan menggantinya pada Excel kita menjadi 3,8. Baik, setelah kita mengganti edit tabelnya, maka kita harus mengecek sekali lagi apakah R yang kita pilih ini sudah memenuhi persyaratan. Dan di sini sudah saya cek lagi dan semuanya sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kita masuk pada tikungan kedua kita, yaitu tikungan kedua yaitu 42,834. Di sini saya memilih R pada tikungan kedua yaitu 800. Di sini kita dapat mengganti edit tabelnya, kita lihat pada tabel, yaitu kecepatan pencarian saya 70 dan R yang telah saya pilih 800 dan kita harus mencari angka yang mendekati 800 di sini yaitu 790. Di sini tabelnya yaitu 3,4 dan kita akan masuk ke Excel untuk menggantinya menjadi 3,4. 3,4 kita ganti pada sini. Setelah itu enter. Kemudian setelah kita masukkan edit tabel, kemudian kita masuk pada LS1 yaitu kita mencari maksimum relatif gradien di sini untuk dimasukkan ke LS1. Kita dapat melihat maksimum relatif gradien kita pada materi kita yaitu di sini saya menggunakan kecepatan 70, di sini maksimum relatif gradiennya itu 0,55
kita masukkan ke perhitungan Excel untuk mendapatkan LS1. Di sini kita ganti pada di sini kita menggantinya menjadi 0,55, kemudian kita enter. Setelah itu kita cek lagi apakah yang kita pilih tadi sudah memenuhi persyaratan semua. Dan di sini semuanya tetap oke, jadi saya menggunakan 800. Baik, di sini kita mendesain tikungan circle, curve circle. Setelah kita mendapatkan R untuk tikungan kedua kita, kita masuk ke file Civil 3D kita. Baik, setelah kita mendapatkan LS1 kita, di sini kita mendesain yaitu tikungan circle, curve circle. Setelah itu kita masuk kembali ke Civil 3D kita untuk membuat tikungan kita. Di sini kita akan melakukan pada tikungan yang pertama dan juga tikungan yang kedua. Dan kita akan menggunakan file di Excel tadi. Yang pertama kita akan klik pada as, kemudian kita pilih geometric editor, kemudian kita pilih pada simbol ini dan pilih pada free spiral curve spiral atau SCS. Setelah itu kita klik pada garis pertama dan kemudian garis kedua. Setelah itu kita enter, kita memasukkan radius kita yaitu yang untuk tikungan pertama saya itu 700. Enter, kemudian memasukkan LS desain saya yaitu 120. Kemudian enter, enter, enter. Untuk itu maka sudut tikungan kita yang pertama kita sudah muncul. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sudut tikungan kita yang kedua. Kemudian kita klik pada as, pilih geometric editor, klik pada simbol ini, kemudian pilih free spiral curve spiral. Setelah itu pilih garis pertama, garis kedua, kemudian kita enter. Pada tikungan kedua saya menggunakan 800. Kalau teman-teman bingung 800 dan 700 kali cara bermana, saya akan menunjukkan tombak sekali lagi. Di sini 800 dan juga LS besarnya 130 untuk tikungan kedua dan untuk tikungan pertama yaitu 700 dan juga 120. Baik, saya akan melanjutkan pada sudut tikungan kedua. Di sini saya pilih 800, enter, kemudian masukkan LS kita yang tadi kita lihat dari 130. Kemudian enter, enter, enter. Maka sudut tikungan kedua kita sudah muncul. Tikungan kedua kita sudah muncul. Menyelesaikan desain tikungan kita, berikutnya kita akan mendesain super elevasi kita. Dengan cara kita klik pada as, kemudian kita pilih super elevasi, pilih calculate atau edit super elevation. Dari itu kita pilih yang calculate super elevation now. Ya, di sini kita harus ingat, ya pada pivot metodenya kita menggunakan yang normal. Jadi kita pilih yaitu center baseline. Kemudian kita next. Setelah itu di sini kita harus ingat juga bahwa kita akan mendesain satu jalur dan lebar tiap lajurnya 3,5 karena jalur yang kita desain itu lebarnya 7,7 meter. Jadi dibagi dua yaitu 3,5. Sini kita akan menggantinya menjadi 3,5. 3,5. Kemudian untuk kemiringannya kita dapat menggunakan 2%. Kemudian kita next. Di sini kita dapat mendesain bahu jalannya yaitu 1,5 meter dan juga untuk kemiringannya kita dapat menggunakan 6%. Setelah itu kita next. Kemudian kita mengganti pada super elevation ref table menjadi dengan super elevation yang telah kita rancang tadi yaitu 8%. Setelah itu kita klik finish. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengganti run off kita dan juga run out kita. Run off kita menggunakan LS design kita dan juga run out kita menggunakan LTR. Di sini kita akan melakukan pada tikungan pertama. Kita akan mengubahnya pada tikungan pertama. Dulu kita lihat pada Excel kita. Pada elemen horizontal kita yang pertama, di sini LS design saya 120 dan juga LTR saya yaitu 63,158. Kita akan menggantinya untuk run out dan juga run off. Run out untuk LTR dan juga run off untuk LS design. Tadi LS design saya yaitu 120, kemudian enter, dan juga run out kita yaitu LTR tadi 63,158. Nanti kita menggantinya menjadi 63,158, kemudian enter. Kemudian kita menggantinya juga di
run off dan juga run out ini. Run off-nya tetap juga kita menggunakan 120, kemudian enter, dan juga run out-nya kita menggunakan yang sama juga seperti di atas, yaitu 63,158. 63,158. Kemudian kita enter. Setelah itu kita lanjut pada tikungan kedua kita. Kita menggantikan juga yaitu run out dan juga run off. Ini kita lihat pada tabel Excel kita pada alignment horizontal 2 untuk LS desainnya untuk run out-nya 130 dan juga LTR-nya 76,471 untuk run off-nya. Kita masuk ke Civil 3D. Jadi kita mengganti run off-nya menjadi 130 sesuai LS design. Enter. Di run off-nya juga 130. Dan juga run out-nya kita mengganti dengan LTR kita dari sudut tikungan kita yang kedua, yaitu 76,471. 76,471. Kemudian enter. Kemudian kita mengganti juga di bawah 76,41. 471. Kemudian enter. Baik, setelah kita mengganti untuk run out dan run off-nya, berikutnya kita mengganti pada begin full super dan juga end full super. Di sini kita menggantinya dengan edit tabel kita. Jadi kita yang pertama kita buka kembali Excel untuk melihat edit tabel kita. Di sini untuk yang pertama edit tabel saya yaitu 3,8 dan juga edit tabel yang kedua yaitu 3,4. Di sini kita menggantinya pada bagian full super dan juga end full super kita. Pada left dan juga right. Di sini kita menggantinya untuk yang pertama yaitu 3,8. Kemudian enter. Kemudian yang kedua juga kita ganti dengan 3,8. Kemudian enter. Setelah itu kita masuk juga dan juga pada end full supernya dengan angka yang sama 3,8 sesuai dengan edit tabel kita untuk pekerjaan pertama kita. Enter. Kemudian pada right outside-nya juga dan 3,8. Kemudian enter. Kemudian untuk edit tabel kita untuk tikungan yang kedua itu 3,4 kita ganti ya. Kita ganti pada bagian full super kita menjadi 3,4. Dan enter. Dan di sebelahnya juga itu info yang kanannya 3,4. Kemudian enter. Tentu ganti juga pada bagian end full supernya menjadi 3,4. 3,4 kemudian enter. Setelah itu kita pindah ke sebelah juga yaitu 3,4. Kemudian dia juga menjadi 3,4. Kemudian enter. Di semua edit tabel untuk dimasukkan untuk bagian full super dan juga end full super kita masuk ke titik kita untuk memunculkan super elevasi kita. Di situ kita klik super elevation, kita pilih pada create super elevation view. Kemudian kita mengganti namanya menjadi super elevasi. Kita akan munculkan super elevasi untuk trase jalan. Di sini kita akan mencentang hanya untuk left outside lane dan juga right outside lane. Dan untuk left, right outside lane shoulder dan juga outside shouldernya kita nonaktifkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik satu kali. Baik, jika setelah kita menunjukkan bahwa super elevasi kita, ada kemungkinan akan munculnya tanda seru. Jika teman-teman mengalami hal seperti itu, teman-teman pergi kembali ke data super elevasi kita, ubah pada run out dan juga run off-nya, maka tanda serunya akan menghilang antara memperbesar atau memperkecilnya. Sekian dan terima kasih.